Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Harun Ar-Rasyid, pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Khalifah Harun Ar-Rasyid 145 sampai 193 Hijriah atau 763 sampai 809 Masehi, dilahirkan di Rai pada bulan Februari 763 Masehi 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khayzurran. Ia dibesarkan di lingkungan istana, mendapat bimbingan ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan di bawah bimbingan seorang guru yang terkenal, yaitu Yahya bin Khalid Al-Barmaki, seorang ulama besar di zamannya. Ketika Ar-Rasyid menjadi khalifah, Yahya menjadi perdana menterinya, sehingga banyak nasihat dan anjuran kebaikan mengalir dari dirinya. Tanggungjawab yang berat sudah dipikul Harun Ar-Rasyid sejak sang ayah Khalifah Al-Mahdi melantiknya sebagai gubernur di Saifah tahun 163 Hijriah. Semenjak tahun 164 Hijriah, ia diberikan wewenang untuk mengurus seluruh wilayah Anbar dan negeri-negeri di wilayah Afrika Utara. Harun Ar-Rasyid telah menunjukkan kecakapannya dalam memimpin. Atas dasar itu, Al-Mahdi melantiknya kembali menjadi gubernur untuk kedua kalinya di Saifah pada tahun 165 Hijriah. Harun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada September 786 Masehi. Usianya sangat muda ketika itu, yakni 23 tahun. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya yang menjadi khalifah, Musa Al-Hadi, wafat. Kepribadian Harun Ar-Rasyid sangat mulia. Sikapnya tegas, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, berperasaan sangat halus dan toleran. Akhlak mulianya dikemukakan oleh Abul Attahiyah, seorang penyair kenamaan saat itu. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang khalifah yang suka humor. Dia juga terkenal sebagai pemimpin yang pemurah dan dermawan. Banyak sejarawan menyamakannya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Ia sering turun ke jalan-jalan di kota Baghdad pada malam hari melihat kehidupan sosial yang sebenarnya. Di masanya, tidak ada seorang pun yang kelaparan dan teraniaya tanpa diketahui oleh Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Para ilmuwan dan budayawan dilibatkan dalam setiap pengambil kebijakan. Khalifah juga melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, bahkan menjadi alat komunikasi umum. Semua pengetahuan yang termuat dalam bahasa asing segera diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar dapat dikaji dan dipahami masyarakat luas. Dewan penerjemah pun dibentuk yang diketuai oleh seorang pakar bernama Yuhanna bin Musawih. Kota Baghdad menjadi mercusuar, kota impian 1001 malam yang tidak ada tandingannya di dunia pada abad pertengahan. Selain itu, pada masa kekhalifahannya, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah membentang dari Afrika Utara sampai ke Hindukush, India. Kemudian militer yang dimilikinya juga sangat luar biasa. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, hidup seorang cerdik pandai
yang sering memberikan nasihat kebaikan kepadanya, yaitu Abu Nawas. Nasihat-nasihat kebaikan Abu Nawas disertai dengan gayanya yang lucu. Hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kebijakan dan kecakapannya dalam memimpin mampu membawa negara dalam situasi aman, damai dan tenteram. Tingkat kejahatan sangat tinggi sehingga sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infak dan sedekah. Dapat dikatakan bahawa tingkat kemakmuran penduduknya merata. Pada masa pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan dan keemasan, sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia di Khurasan pada tanggal 3 atau Jumadil 4 Jumadil Tsani 193 Hijriah 809 Masehi. Setelah menjadi khalifah selama 23 tahun 6 bulan, saat meninggal dunia usianya 45 tahun. Salat jenazah Khalifah Harun ar-Rasyid dipimpin oleh anaknya sendiri bernama Saleh. Dinasti Abbasiyah dan dunia Islam saat itu benar-benar kehilangan sosok pemimpin yang saleh, adil dan bijaksana. Di masa itu, tidak seorang pun yang teraniaya tanpa diketahui oleh Harun ar-Rasyid untuk mendapatkan